Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Direja tercinta, maupun bagi para sahabat GKI Marta Direja yang berada di berbagai kota dan di berbagai tempat. Senang sekali hari ini, Kamis, tanggal 29 April 2021, kembali kita bersama-sama akan mengikuti acara kuliah Alkitab Malam atau Kalam. Tema yang menarik sekali hari ini akan kita pergumulkan bersama tentang kereta kehidupan. Nanti kita akan mendalami firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, saya Pendeta Stefanus Lim ingin mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari dari tempat masing-masing untuk mengawali kalam ini dengan memuji nama Tuhan lewat sebuah lagu Bila Sangkakala Menggegap. Ayo kita nyanyi penuh semangat, penuh sukacita bersama-sama demikian. Mari saudaraku, dengan penuh sukacita kita nyanyikan Bila Sangkakala Menggegap dan zaman berhenti. Kita nyanyi penuh semangat. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Amin. Mari kita buka di dalam doa bersama. Terima kasih Tuhan, kalau kami punya waktu untuk kami pergunakan merenungkan firman-firman-Mu. Sekaranglah saatnya kami belajar bersama tentang kebenaran sabda-Mu. Tuhan, perlengkapi hamba-Mu untuk menguraikan setiap perkataan firman-Mu. Dan siapkan hati kami untuk mau bertumbuh di dalam kebenaran sabda-Mu. Kami rindu akan firman-Mu mengubah hidup kami menjadi baru ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, bersabdalah untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut pelayanan firman Tuhan pada acara kalam saat ini. Memberkati hidup kami. Haleluya. Amin.
Mari bersama-sama Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, kita akan mengikuti kalam dengan tema Kereta Kehidupan. Mari bersama-sama saya ajak Ibu Bapak, Saudara-saudari dari kota masing-masing, dari rumah kita masing-masing, ikut membaca dan mengimani firman Tuhan yang dipilihkan dari Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Ayo bersatu hati kita baca bareng-bareng firman Tuhan begini. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, tema yang menarik sekali untuk kalam saat ini adalah kereta kehidupan. Kalau mau bicara tentang kereta, mesti kita teringat bagaimana 1 tahun lebih yang lalu kita masih sering cukup bepergian dan memilih dengan mempergunakan kendaraan kereta api. Dan kita pun mungkin juga pernah merasakan seperti apa ikut dalam perjalanan menggunakan kereta api dari berbagai kelas. Saya pernah bareng-bareng menikmati perjalanan naik kereta api ekonomi. Tempat duduknya berhadap-hadapan kayak gini ya. Menarik. Bagaimana kita belajar menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Entah duduk di sebelah kita ataupun duduknya di hadapan kita. Atau kita naik kereta api yang kelas bisnis. Tempat duduknya macam begini. Ya. Atau kita juga mungkin pernah memilih mempergunakan kendaraan umum kereta api dengan kelas eksekutif. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, menarik sekali bagaimana dalam perjalanan kita naik kereta api, kita itu seringkali bertemu dengan penumpang-penumpang yang sama sekali belum kita kenal. Ya, bahkan naiknya pun bisa beragam. Entah naik nanti di stasiun yang ada di depan lagi, atau mungkin naiknya di tengah-tengah perjalanan di stasiun berikutnya, kita nggak tahu. Bahkan teman duduk sekalipun saat itu tiba-tiba bisa juga harus turun di stasiun yang lebih awal dibanding dengan stasiun tujuan hidup kita. Nah, Ibu Bapak, saudara yang terkasih, saat inilah kita mau belajar tentang kereta kehidupan kita semua. Saya kagum dengan seseorang yang menuliskan isi hatinya setelah naik kereta api. Dia ambil kertas, dia mulai mencatat, dan catatan tentang kehidupan ini diibaratkan seperti sedang naik kereta api. Ayo kita ikuti ya. Kisahnya macam apa? Ditulis, hidup bagaikan sebuah perjalanan menaiki kereta. Dengan stasiun-stasiun pemberhentiannya, dengan perubahan-perubahan rute perjalanannya, dan dengan peristiwa-peristiwa yang menyertainya. Kita mulai menaiki kereta ketika kita lahir ke dunia. Orang tua kita yang memesankan tiket untuk kita. Kita menduga mereka akan selalu bersama kita. Namun di suatu stasiun orang tua kita turun dan meninggalkan kita sendirian dalam perjalanan ini. Waktu berlalu, penumpang lain akan naik kereta.
Banyak di antaranya akan menjadi orang berarti dalam hidup kita. Pasangan kita, teman-teman kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Banyak di antara mereka yang turun dari kereta dan meninggalkan ruang kosong dalam hidup kita. Beberapa ada yang pergi tanpa kita sadari. Bahkan kita tak tahu di mana mereka duduk dan kapan mereka meninggalkan perjalanan kereta ini. Perjalanan ini penuh suka, duka, impian, harapan, sapaan, halo, selamat tinggal, cinta dan air mata. Perjalanan jadi indah saat diwarnai dengan saling menolong, saling mengasihi, dan hubungan baik dengan seluruh penumpang kereta. Dan memastikan bahwa kita juga akan memberi yang terbaik agar perjalanan mereka pun nyaman. Satu misteri dalam perjalanan yang mempesona ini adalah kita tak tahu di stasiun mana kita turun. Maka kita harus hidup dengan cara yang terbaik, menyesuaikan diri, memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain dan memberikan yang terbaik yang kita miliki. Sangatlah penting untuk melakukan ini, sebab bila tiba saatnya kita meninggalkan kereta, kita harus tinggalkan kenangan indah bagi mereka yang meneruskan perjalanan dalam kereta. Terima kasih keluargaku dan sahabatku yang telah menjadi salah satu penumpang istimewa di dalam kereta kehidupanku. Aku tak tahu kapan aku akan tiba di stasiunku. Selamat menempuh perjalanan hidup bermakna. Terus berjalanlah keretaku bersama para penumpang istimewa dengan penuh rasa saling mencintai. Karena mencintai bukanlah tentang memberikan yang terbaik dalam kelebihan, tetapi memberikan yang terbaik dalam kekurangan. Selamat menempuh perjalanan kehidupan yang bermakna. Salam sehat, bahagia, damai, makmur, panjang umur untuk kita semua. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, sekarang kita mau menghubungkan kisah tentang kereta kehidupan ini dengan bacaan firman dari Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayo kita baca bareng-bareng Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan 15 bersama-sama saya begini. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, saya mau mengajak kita mendalami bacaan Alkitab ini ayat demi ayat. Ayo kita fokus yang pertama pada ayat yang ke-12. Nah, di-cut dulu nah. Tolong dikasih gambar kereta itu dikopiin di 4 slide terakhir ini nah. Tiap ayat itu kan kosong bawahnya. Nah, ditambahi kereta
berikutnya kereta gitu ya. Itu ada ayat 12 sampai 16. Nah itu. Terus slide berikutnya. Berikutnya juga dikasih ayat, kasih kereta lagi. Berikutnya kereta lagi. 4 slide atau 5 slide itu. Ya. Sampai ayat 16, 15. Ya. Oke. Mulai dari situ. Kita akan bersama-sama meneliti ayat-ayat firman Tuhan ini satu persatu. Ayo kita baca bareng-bareng ayat yang ke-12 lebih dahulu. Kita ucapkan sama-sama begini. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ibu bapak saudaraku terkasih, menarik sekali ketika pemazmur mau mengajak para orang tua untuk sungguh-sungguh membawa anak-anaknya selalu dekat dalam komunikasi antara orang tua dengan anak. Dan ada pesan yang luar biasa disampaikan oleh pemazmur. Dengarkanlah aku anak-anak. Apa yang perlu kami dengar? Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Coba kita lihat kereta kehidupan keluarga kita. Sungguhkah kita menempatkan sikap beriman takut akan Tuhan? Kita ajarkan kepada seisi keluarga kita sejak anak-anak masih kecil. Bagaimana kalau anak-anak kita sekarang udah besar dan kami baru mengenal Tuhan? Tidak ada kata terlambat. Ajaklah seisi keluarga kita dalam perjalanan kereta kehidupan kita supaya setiap anggota keluarga kita sungguh mengenal Tuhan dan hidup dengan takut akan Tuhan. Luar biasa kalau kita menyadari bahwa stasiun terakhir kelak aku akan bertemu dengan Tuhan di seberang sana. Apakah seisi keluargaku akan ikut semua sampai di stasiun terakhir kelak? Boleh bertemu dengan Tuhan. Satu kerinduan hati yang luar biasa. Bagian yang kedua, ayo kita baca bareng-bareng Mazmur 14 ayat 13. Kita ucapkan sama-sama begini. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Indah sekali kalau kereta kehidupan kita mesti menempuh perjalanan di dunia ini. Apakah seisi perjalanan kehidupan kita bareng dengan orang-orang yang kita cintai sedang ingin menikmati apa yang baik dari Tuhan? Betulkah kita termasuk anak-anak Tuhan yang membawa keluarga kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang baik? Dan benarkah aku dan seisi keluargaku dalam gerbong kereta kehidupan ini, kami ingin semuanya umur panjang? Ibu bapak, saudaraku, dalam masa pandemi virus COVID-19 seperti ini, doa yang sering kita ucapkan tiap-tiap hari, Tuhan jagai keluargaku. Tuhan beri badan sehat untuk seisi keluargaku. Tuhan anugerahkan umur panjang untuk aku dan orang-orang yang aku cintai.
Kami ingin menikmati berkat-berkat Tuhan yang baik, menempuh perjalanan kereta kehidupan bersama orang-orang yang kami sayangi. Puji Tuhan. Bagian yang ketiga, kita baca bareng-bareng ayat yang ke-14 ya, sama-sama begini. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kita menyadari perjalanan kereta kehidupan kita ini tidak pernah kita tahu masih berapa lama. Apakah aku sadar banget bahwa aku penting untuk menjaga ucapan-ucapan perkataan lidahku supaya ucapan perkataan lidahku tidak berbuat jahat. Berapa banyak kata-kata kita menyakiti hati, melukai perasaan, dan itu sungguhkah kita sadar dan aku mau menjaga ucapan lidah bibirku ini supaya aku tidak jatuh dalam kejahatan. Justru aku bisa menggunakan kata-kataku untuk menghibur, untuk meneguhkan, untuk memberi ketenteraman hati, untuk mengajak keluargaku berdoa pada Tuhan. Pemazmur mengingatkan, jagalah bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Supaya kita menjagai ucapan-ucapan kita menjadi janji-janji yang bisa dipegang. Menjadi kata-kata yang bisa dibuktikan. Bukan kata-kata kosong yang penuh tipu daya, yang merugikan orang-orang lain. Ingat, kita sedang berada dalam kereta kehidupan yang kita tidak pernah tahu sampai di stasiun mana nanti aku harus turun. Ibu bapak, saudara yang terkasih, berikutnya ayo kita baca bareng-bareng ayat yang ke-15 ya. Kita ucapkan sama-sama begini. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, indah sekali kalau kehidupan keluarga anak-anak Tuhan dalam gerbong kereta kehidupan ini bisa semuanya bersepakat menjauhi kejahatan. Bagaimana kami ingin justru melakukan yang baik. Kami ingin hidup di dalam perdamaian, bukan pertengkaran, bukan permusuhan. Bahkan kami harus berusaha sampai mendapatkannya. Ingat, kereta kehidupan kita jalan terus. Jangan sampai kita menyesal ketika ada orang yang mestinya kita cintai, tapi justru mereka masih menyimpan kepahitan karena sikap dan kejahatan kita. Justru saat-saat seperti sekarang inilah menjadi waktu yang terbaik untuk kita membangun kembali perdamaian. Mengusahakannya sampai mendapatkannya. Saya rindu kereta kehidupan kita jalan terus dengan sukacita yang luar biasa, menikmati hari-hari hidup anugerah Tuhan. Sungguh kereta kehidupan kita sedang dituntun menikmati tiap-tiap tahapan perjalanan hidup ini. Menikmati kebersamaan yang tidak bisa diputar kembali. Jadi sebelum terlambat, ayo kita bersedia melakukan yang terbaik, melayani dengan kasih, memberi dengan kasih, kerja buat Tuhan dengan kasih. Siapkah? Kalau kita katakan aku mau Tuhan, hadirlah dalam kereta kehidupan kami Tuhan. Kita nyanyikan lagu, apa kau melayani tanpa kasih?
Kerja buat Tuhan tanpa kasih, semua itu tiada arti buat Tuhan. Apa janji kita? Apa jawaban kita? Ayo kita nyanyi bersama-sama. Aku mau melayani dengan kasih, aku mau memberi dengan kasih, aku mau kerja buat Tuhan dengan kasih, dengan kasih, dengan kasih ilahi. Mari saudaraku, kita berdoa bersama. Taruh tanganmu di dadamu, kita berdoa. Saudaraku, perjalanan kereta kehidupan kita terus berlangsung sampai saat ini. Dan kita tidak pernah tahu masih berapa lama perjalanan kereta kehidupan kita bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Tuhan izinkan melintasi stasiun-stasiun kehidupan ini. Saudaraku, mungkin ada di antara kita merasakan kehilangan orang yang kita cintai, yang sudah turun di stasiun terlebih dahulu, meninggalkan kita. Jangan takut, Tuhan mau hadir untukmu. Saudaraku, doakan keluarga yang Tuhan titipkan dalam hidupmu untuk engkau jagai, engkau cintai, dan engkau berikan yang terbaik dalam hidupmu selagi kita masih bersama-sama. Maukah kita mempersembahkan hidup kita dan cinta kita? Mari kita tanggapi dengan sebuah tekad. Aku mau melayani dengan kasih. Aku mau melayani dengan kasih. Aku mau memberi dengan kasih. Aku mau kerja buat Tuhan dengan kasih, dengan kasih, dengan kasih ilahi. Kita angkat tangan kita, nyanyi sekali lagi. Aku mau melayani, memberi kerja buat Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Aku mau melayani dengan kasih. Aku mau memberi dengan kasih. Aku mau kerja buat Tuhan dengan kasih, dengan kasih, dengan kasih ilahi. Amin. Mari kita tutup dalam doa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan tentang kereta kehidupan kami. Tentang waktu dan kesempatan hidup bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Tentang tugas-tugas yang Tuhan masih titipkan kepada kami untuk segera kami kerjakan. Tuhan memberkati kami, supaya kami boleh menggunakan umur hidup kami, waktu hidup kami, melakukan yang terbaik. Bahkan kami mau mengajarkan kepada seisi keluarga kami tentang bekerja untuk Tuhan. Biar kami memberikan yang terindah.
Biar kami membawa seisi keluarga kami hidup mengenal Engkau, melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Hamba doakan setiap keluarga yang mengikuti acara kalam saat malam ini. Tuhan berkati hidupnya, Tuhan pimpin keluarganya, Tuhan perlengkapi dengan waktu dan kesempatan yang indah untuk membangun kebersamaan. Tuhan beri kepada kami kesempatan untuk saling meminta maaf. Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk hidup di dalam pengampunan. Terima kasih Tuhan. Kami malam ini juga berdoa untuk anak-anak kami. Ketika anak-anak kami juga sedang memikirkan tentang perjodohan dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan Kau sediakan jodoh yang terbaik, pasangan hidup anugerah Tuhan bagi setiap orang yang kami sayangi ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami siap melanjutkan perjalanan kereta kehidupan kami, didampingi Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menunjukkan kepada dunia hidup sebagai keluarga yang menyaksikan ada Tuhan Yesus hidup di dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama akan menutup mengakhiri dengan nyanyian lagu dari NKB 204. Di dunia yang penuh cemar. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Yesus dalam-Mu, nyatakan Yesus dalam-Mu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalam-Mu. Baca sesamamu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalam-Mu, nyatakan Yesus dalam-Mu, nyatakan Yesus dalam-Mu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalam-Mu. Amin. Demikianlah kuliah Alkitab malam yang kita ikuti. Salam sehat Ibu Bapak, Saudara-saudaraku. Tuhan berkati kita dengan sukacita melanjutkan perjalanan kereta kehidupan kita. Amin.